Oke, halo, balik lagi dengan kelompok C. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi yang disampaikan oleh Dr. Prabu dari PR Institute of Technology, Chennai, India. Nah, di sini penjelasan yang diberikan oleh Dr. Prabu adalah mengenai how to use an op-amp as an active filter. Nah, di sini pertama saya akan perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu di sini seperti biasanya ada Gerdian Fernando Alfri dengan NIM 036, saya Raffi Sanaska dengan NIM 041, dan ada Tiara Larasati dengan NIM 047. Nah, op-amp. Apa sih itu op-amp? Oke, kita mulai aja. Nah, jadi op-amp itu bisa dibilang adalah suatu penguat ataupun suatu amplifier yang di dalam mau dikemas dalam suatu integrated circuit. Nah, bentuk dari op-amp sendiri dalam secara bentuk fisiknya dalam sebuah rangkaian itu adalah seperti yang ini, seperti pada kotak dengan jumlah kaki sebanyak 8. Nah, lalu apabila dituliskan dalam suatu peta rangkaian, maka dituliskan dalam bentuk seperti 741, lalu ada segitiga dan ada 5 kaki yang menjulur. Nah, untuk seperti rangkaian 741 ini ada bagian-bagian yang menjadi tempat masuk dan keluar fungsi dari setiap kaki. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi op-amp. Nah, op-amp itu memiliki beberapa bagian karena dia sebagai amplifier. Jadi, pertama itu ada penguat diferensial, lalu ada tahap penguatan, lalu ada penggeser level, sama yang terakhir itu ada penguat akhir. Nah, penguat akhir di sini merupakan penguat push pull dia dengan tipe kelas B untuk lebih jelas. Nah, bisa dilihat seperti pada blok diagram di bawah ini. Nah, lalu op-amp sendiri. Nah, untuk op-amp sendiri ini simbolnya seperti pada gambar di mana terdapat dua input yaitu inverting dan non-inverting. Untuk inverting itu adalah yang minus dan non-inverting itu adalah yang positif. Nah, sedangkan untuk tegangannya itu ada dari positif dan negatif sendiri, yaitu untuk VCC positif dan VCC negatif, lalu ada juga ground. Nah, di dalam op-amp itu sendiri terdapat resistansi inputnya yang idealnya itu harusnya bernilai tak tertinggal, lalu ada resistansi output yang nilai resistansi idealnya itu adalah 0, dan ada EOL yang merupakan nilai penguat op-amp yang open loop dan nilai penguatnya idealnya tidak terhingga juga. Oke. Nah, selanjutnya adalah berikut skema rangkaian elektronik, maka simbol op-amp dibuat cukup sederhana seperti pada gambar di bawah ini. Nah, lalu untuk op-amp sendiri kaki-kakinya itu, nah untuk seperti pada gambar dijelaskan bahwa untuk pada op-amp 741 untuk yang bagian invertingnya itu pada kaki yang kedua, lalu untuk non-inverting itu pada kaki ketiga, negatifnya pada kaki keempat, positifnya pada kaki ketujuh, dan outputnya pada kaki keenam. Dan itu jumlah kakinya, nomor penomoran dihitung dari bagian yang dimiliki kaki yang dimiliki lingkaran di bawahnya. Oke, nah untuk penjelasan mengenai op-amp saya itu akan dijelaskan ke Gerdion. Sifat-sifat op-amp. Nah, op-amp sendiri itu memiliki sifat yang pertama, memiliki penguatan diferensial yang tak terhingga, memiliki impedansi atau resistansi masukannya tak terhingga, memiliki impedansi atau resistansi keluaran sama dengan 0, dan arus pada kedua masukannya sama dengan 0. Op-amp sebagai penguat inverting. Nah, sinyal masukannya melalui input inverting atau biasa disebut V-in, itu sehingga pada rangkaian ini mengakibatkan fase input dan output akan terjadi beda fase. Dengan kata lain, fase output akan kebalikannya dari fase input. Pada rangkaian ini mempunyai hambatan atau feedback atau umpan balik negatif melalui RF, sedangkan input non-inverting disambungkan ke ground. Nah, untuk rumusnya sendiri, mencari penguatan inverting adalah V out sama dengan min RF per R in dikalikan V in. Selanjutnya ada op-amp sebagai penguat non-inverting. Nah, sinyal masukannya atau V in melalui input non-inverting, sehingga pada rangkaian ini mengakibatkan fase input dan output akan sama. Pada rangkaian ini mempunyai hambatan feedback atau umpan balik negatif melalui RF. Untuk rumusnya sendiri, mencari penguatan non-inverting adalah V out RF per R in plus 1 dalam kurung dikalikan V in. Dan ada op-amp sebagai integrator. Rangkaian dasar sebuah integrator adalah rangkaian op-amp inverting, hanya saja
Rangkaian umpan imbang baliknya atau feedback tidak menggunakan resistor, melainkan diganti dengan kapasitor. Sehingga akan terjadi proses pengisian dan pengosongan pada kapasitor sesuai dengan nilai kapasitor yang digunakan. Respon terhadap frekuensi sinyal yang dikuatkan sangat tergantung dari nilai kapasitor. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Dan ada op-amp sebagai diferensiator. Nah, rangkaian diferensiator sendiri itu meletakkan kapasitor pada input inverting. Sedangkan untuk feedback-nya itu dia menggunakan resistor. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat di bawah ini ya. Dan bentuk rangkaian diferensiator itu mirip dengan rangkaian penguat inverting. Sehingga jika melihat rumusnya dari inverting, untuk diferensiator ini A sama dengan min RF per Rin. Nah, untuk I-nya itu adalah faktor penguatan. Ya, bisa dilanjut dengan ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang filter aktif. Nah, filter aktif ini merupakan komponen yang berisi komponen aktif seperti amplifier operasional, transistor, atau FET dalam desain sirkuitnya. Nah, mereka ini mempunyai fungsi untuk menarik kekuatan dari sumber daya eksternal dan menggunakannya untuk meningkatkan atau memperkuat sinyal keluaran. Umumnya, filter aktif ini digunakan dalam komunikasi untuk pemrosesan sinyal, diantaranya itu pada radio, televisi, dan lain-lain. Nah, keuntungan filter aktif sendiri dibandingkan dengan filter pasif, diantaranya ada gain dan fleksibilitas penyesuaian frekuensinya lebih baik, lalu tidak ada masalah dalam proses pemuatan, dan filter aktif sendiri cenderung lebih murah daripada filter pasif. Nah, filter aktif ini dibagi menjadi dua. Ada filter lolos bawah atau low pass filter dan filter lolos atas atau high pass filter. Nah, untuk filter lolos bawah sendiri digunakan untuk meneruskan sinyal yang berfrekuensi rendah dan meredam sinyal yang berfrekuensi tinggi. Nah, sinyal yang dimaksud ini dapat berupa sinyal listrik seperti perubahan tegangan maupun data-data digital seperti citra dan suara. Suatu filter lolos bawah orde 1 dapat dibuat dari satu tahanan dan satu kapasitor. Filter orde 1 ini mempunyai pita transisi dengan kemiringan minus 20 dB per dekade atau min 6 dB per oktav. Penguatan tegangan untuk frekuensi lebih rendah dari frekuensi cutoff adalah AV sama dengan min R2 per R1, sementara besarnya frekuensi cutoff didapat dari FC sama dengan 1 dibagi 2 dikalikan RC kali C1. Nah, untuk filter lolos atas atau high pass filter, nah filter ini digunakan untuk melewatkan frekuensi tinggi, tetapi mengurangi amplitude frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi cutoff. Nilai-nilai pengurangan untuk frekuensi berbeda-beda, dan untuk tiap-tiap filter ini juga berbeda-beda. Jadi, suatu filter lolos bawah orde 1 dapat dibuat dari satu tahanan dan satu kapasitor. Nah, filter orde 1 ini mempunyai pita transisi dengan kemiringan 20 dB per dekade atau 6 dB per oktav. Jadi penguatan tegangan untuk frekuensi ini lebih tinggi dari frekuensi cutoff. Untuk frekuensi cutoff-nya sendiri sama dengan AV sama dengan min R2 per R1, sementara besarnya frekuensi cutoff didapat dari RC sama dengan 1 per 2 dikalikan RC, ya dikalikan R1 C1 dikalikan RC. Baik, mungkin seperti itu yang dapat kami jelaskan tentang bagaimana pemakaian op-amp pada filter aktif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.